Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini Bunda akan menyampaikan materi tema satu, subtema satu, pembelajaran 2. Bunda harap anak-anak dapat menyimak dan memahami materi yang akan Bunda sampaikan. Anak-anak pasti sudah tahu kalau Pancasila adalah dasar negara kita. Karena itulah kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup? Artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Anak-anak, tahukah anak-anak sila-sila yang ada di Pancasila? Baiklah, sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, seperti yang Bunda sampaikan tadi bahwa Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Ketiga, kerukunan antar umat beragama. Anak-anak, di sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Lanjut, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki nilai yang terkandung yang pertama, persamaan derajat. Kedua, menghargai hak asasi manusia. Ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Keempat, perdamaian. Anak-anak, sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita sebagai umat manusia tidak boleh membeda-bedakan, baik yang kaya maupun yang miskin, yang mempunyai jabatan yang tinggi atau yang tidak mempunyai jabatan, harus memiliki persamaan derajat. Maka dari itu kita harus saling menyayangi satu sama lainnya. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Jangan sampai sila kedua ini tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka negara kita tidak akan menjadi negara yang damai. Baiklah anak-anak, Bunda tadi menjelaskan nilai-nilai yang terkandung pada
sila ke-1 dan sila kedua pada Pancasila. Untuk sila ketiga, 4, dan 5 pada Pancasila, Bunda akan menjelaskan pada materi berikutnya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari berbagai manfaat tanaman. Ternyata anak-anak, manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lain yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah karya seni patung. Anak-anak, patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Biasanya anak-anak, patung yang kita punyai terbuat dari tanah liat, bukan hanya terbuat dari kayu. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Adapun aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan, seperti pada gambar yang akan tampil di slide. Nah, anak-anak pernahkah membuat suatu kerajinan patung dari tanah liat ataupun dari plastisin? Iya, anak-anak pastilah pernah mempelajari cara membuat patung tanah liat pada kelas 2 maupun di kelas yang lainnya, di mana teknik membuat patung dari tanah liat yaitu menggunakan teknik ditekan, di mana tanah liat tersebut ditekan-tekan dan dibentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu menggunakan teknik pengeringan. Jika dari tanah liat kita bisa mengeringkannya dengan bantuan sinar matahari ataupun dengan oven pembakaran. Baiklah, sekian materi dari Bunda. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Stay at home.